Hello What's Up Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Kia Sonet tahun 2020 spek Indonesia. Iya, mobil ini akan bersaing dengan teman-teman yang nanti juga bakal menyusul, yaitu Nissan Magnite, Daihatsu Rocky, dan Toyota Race. Tapi dia yang paling duluan masuk sini, sekaligus fiturnya menempatkan dia menjadi salah satu mobil dengan fitur terlengkap yang harganya di bawah 300 juta rupiah. Kayak apa sih sebuah SUV compact dari Kia dengan kualitas Eropa, CBU India? Karena itu kita bedah satu-satu luar dan dalamnya. Yuks, kita mulai aja. Start your engine. Eksteriornya walaupun kompak dan gak nyampe 4 meter, namun tetap terlihat seperti SUV yang liar dan sangar. Dan sesuai dengan tagline-nya Wild by Design, ia terinspirasi dari hewan buas. Nah, Auto Junkies, Kia Sonet. Iya, sekarang kita bicara soal desain, karena desainnya juga untuk kelasnya terlihat sangat premium ya, mulai dari belakang dulu. Antena sudah shark fin, kemudian ini ada integrated spoiler yang desain itu agak unik. Karena memang kacanya ini didesain kayak seolah dia belok ke bagian pilar sini. Ini ngingetin ke mobil-mobil seperti nggak polos, dia benar-benar dipenuhi dengan garis-garis bodi yang terlihat sangat seksi dan bohai. Plat nomor diletakkan di bagian bawah sini, dan di bumpernya pun khas dengan ciri khas SUV, dia pun sudah full dengan cladding-cladding hitam di sini yang tentunya udah ada safety seperti kamera mundur yang integrasi sangat bagus karena nggak di bagian sini, tapi kameranya itu di bagian sini ya. Jadi di bagian atas badge ini menjadi satu dengan kayak garnish taillights yang sangat besar dan nyebrang ini. Integrasinya sangat premium sekali. Dan juga ada integrated parking sensor yang ada di bagian skid plates ini berwarna silver dan flush, jadi terkesan menyatu, tidak seperti tempelan dealer. Garnish warna silver besar seperti ini khas dengan SUV. Mungkin beberapa orang ada yang bilang kayak, oh nih mirip taillightnya Porsche gitu kan, nyebrang-nyebrang gitu. Tapi kalau dari Kia sendiri, dia udah ngaplikasi ini sejak lama karena ini mirip dengan taillights yang ada di Kia Sportage. Iya, Sportage seperti ini. Dan dia nyalanya pun untuk tipe ini dia sudah LED. Jadi di bagian belakang sini, lampu senjanya LED bar seperti ini. Dan ada titik-titik sini, ini kelihatan premium banget, bener-bener luar biasa ya gitu, 3D effect gitu. Walaupun memang untuk lampu sein dan lampu mundur, dia masih bohlam biasa. Dia udah ada integrated roof spoiler. Omae wa mou shindeiru. Nani? Chrome belt line, yang chrome-nya sudah memakai satin chrome. Iya, jadi ini mewah ya lagi-lagi ya, nggak chrome yang asal-asalan shiny, tapi ini satin chrome. Udah ada keyless entry juga di sini, jadi masuk keluar pun udah cukup mudah. Pas kalian mendekatkan mobilnya, dia bakal ngedetect dan spionnya pun secara otomatis akan ngebuka sendiri seolah menyambut kalian, sama seperti yang ada di Seltos maupun di Grand Sedona. Cladding-cladding hitam dari belakang langsung nyambung ke bagian samping sini, dan supaya nggak polos di sini pun ada aksen lagi-lagi side mirrornya. Dia sudah LED, udah electric retract dan udah auto retract juga kalau kalian kunci dan buka. Dan seperti yang gue bilang, dia ada welcome animation kalau kalian mendekat, dia bakal otomatis buka sendiri gitu. Jadi ya cukup canggih. Dan di bagian atasnya ini cukup nggak terduga di kelas ini. Jadi dia udah dapat sunroof. Iya, keren ya. Untuk mobil yang sekelas ini dapat sunroof. Apakah pesaingnya akan dapat sunroof? Kita sih agak nggak yakin. Oke. Ini sebenarnya secara desain pelek gitu ya. Ini kita cukup suka karena sekarang dia desainnya udah kekinian, model Beyblade gini ya, kayak model kipas gitu. Dan ini finishingnya pun two-tone polish berwarna gunmetal. Jadi terlihat sangat sporty banget. Ini dibalut dengan ban yang masih menunjukkan asal dari mobil ini. Iya, karena dia kan CBU dari India. Ini bannya masih memakai Apollo, lebih tepatnya Apollo Allmac 4GS dengan ukuran 21560 R16, jadi pelek 16 inci, profil ban yang tebal, menambah ground clearance dari mobil ini, karena ground clearance mobil ini itu 205 mm, yang artinya tuh lumayan tinggi banget gitu ya. Ground clearance itu benar-benar cocok banget untuk jalanan Indonesia, karena kan jalanan India itu seperti Indonesia, dia memang agak-agak acak adut juga gitu, jadi memang ini speknya udah proper banget buat Indonesia gitu. Pengereman di depan cakram, di belakang masih tromol sayangnya, tapi nggak masalah karena teknologi pengereman pun udah lengkap, ABS, EBD,
vehicle stability control semua udah lengkap gitu. Jadi ya oke lah. Tiger nose grill ini udah nggak bisa dipungkiri banget ya, ini udah khas banget Kia gitu. Dan ini pun grillnya finishingnya lagi-lagi terlihat sangat premium karena gloss black. Iya, dan dia ada garnish chrome yang kita suka, dia nggak yang terlalu lebay kebanyakan, dia cuma ada di bagian surround bagian bawahnya aja. Dan seperti Seltos juga sih kakak, di sini ada efek-efek kayak diamond cut gitu yang kelihatan mewah banget. Jadi efek-efek kayak gini tuh biasanya tuh kalian temukan di mobil-mobil kayak Bentley gitu-gitu ya. Very nice. Ini bumpernya di bawah masih ada lanjutan kelading-kelading hitam dari samping, dan ke tengah sini langsung masuk ke bagian yang ada scuff plate silver yang juga di painted gitu ya sampai atas ini. Ini modelnya kayak taring, lagi-lagi kan wild dengan taring seperti itu. Walaupun untuk bagian yang GT line di sini ada efek kayak yang terlihat seperti turbo gitu. Untuk yang GT line, tapi untuk sini dia lebih simple. Nah, masuk ke bagian perlampuan, lampunya sendiri yang kita suka di bagian atas ini dia sudah full LED. Iya, keren ya untuk kelas seperti ini. Jadi contohnya pas kita nyalain, DRL ini pun langsung menyala. Dan DRL ini tuh unmistakable banget karena bagian depan dan bagian belakang itu sama polanya itu seperti ini. Jadi turun kemudian naik lagi yang kelihatan seperti gading gajah gitu ya. Karena fun fact juga, memang desain dari Sonet ini katanya itu kan terinspirasi dari baby elephant. Jadi sangat-sangat Indian oriented banget. Kayak contohnya di bagian sini chrome-nya ini kelihatan kayak tusk gitu. Kemudian lampunya juga kelihatan kayak tusk gitu kan. Makanya terlihat seperti gading gajah. Dan ini by function. Jadi kalau misalnya kita nyalain lampu senja, ini akan meredup. Kalau kita ngesen, maka garis ini menjadi amber. Iya, jadi dia by function. Lagi-lagi keren. Headlight utamanya, main beam-nya di sini, LED multi reflektor dan high beam pun menjadi satu di bagian sini juga. Jadi semua udah nyala putih, really nice. Ke bawah, ya memang untuk fog lamp ini dia masih halogen biasa, tapi at least yang kita suka ini udah proyektor. Iya, dan ini proyektornya tuh expose. Jadi sama yang seperti kalian temukan di Picanto GT Line. Jadi secara overall, menurut kita desain dari si Kia Sonet ini benar-benar ahead of its class. Kenapa? Karena selain desainnya terlihat premium, terlihat kekar, fiturnya pun nanti kita bedah itu benar-benar sangat groundbreaking banget untuk kelasnya. Dan menurut gua, kalau dilihat dari foto gitu-gitu ya, ini dengan Magnite, dengan Raize, dengan Rocky, secara desain sih ini yang paling niat gitu menurut gua. Dan ini secara desain nggak kalah lah dengan mobil-mobil asal Eropa. Jadi hebat lah Kia, luar biasa. Interiornya tampil premium dengan build quality yang baik dan desain yang serupa dengan kakaknya yaitu Kia Seltos, namun dengan tambahan fitur yang cukup menarik seperti audio system by Bose. Nah, pas kita buka pintunya, ini pun terasa khas banget ya dengan mobil yang CBU India karena dia terasa padat dengan besi yang juga terasa sangat tebal gitu. Jadi tuh, tutupnya pun kayak padat ya, nggak kerasa teng gitu. Nah, jadi pilihan interior dari si Kia Sonet tahun 2020 yang spek Indonesia. Dan sebelum kita bedah semua quirks and features yang ada di dalam sini, dan itu ada banyak banget quirks ya, kita pengen kasih lihat dulu kuncinya ya seperti biasa. Jadi kuncinya itu terlihat seperti ini. Nah, ini jadi typical kunci Kia memang ya. Jadi dari Grand Sedona sampai Optima sampai ini gitu, sampai Picanto juga kuncinya seperti ini. Tapi yang at least yang kita suka, dia berat. Jadi kerasa lumayan premium. Dan kalau kita lihat, di sini pun ada tombol lock yang bulat, tombol unlock, ada tombol untuk buka bagasi, dan ada satu tombol yang gue tutupin. Kenapa? Karena ini fitur yang groundbreaking untuk kelasnya. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Engine starter di bagian kanan. Kita pengen cobain dulu dengerin suara mesin yang khusus untuk Indonesia ini. Karena di India tuh gak ada yang kayak gini, 1500 cc bensin dengan transmisi CVT. Kayak apa suaranya? Foot on the brake. Dan by the way, pedalsnya pun sudah aluminium dengan ada desain Tiger nose gitu ya. Sangat niat lagi desainnya gitu, luar biasa. Engine start, kita dengerin dulu suara mesinnya. Nah, Autojunkies, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari si Kia Sonet versi Indonesia ini cukup unik karena di India sana itu nggak ada Sonet yang pakai mesin ini. Ini justru di-sharing dengan Kia Seltos, Hyundai Creta, dan Hyundai Verna. Berjenis 1500cc Smart Stream Gamma 2, tenaganya 114 horsepower, dengan torsi 144 Nm. Yang di-mate ke transmisi CVT yang mereka sebut IVT, 8 speed berpenggerak roda depan. 0-100-nya belum ada di Sonet, tapi di Seltos sih yang mesinnya sama, itu sekitar 11,5 detik. Dan di Sonet harusnya bisa lebih kencang.
Tapi memang sesuai kelasnya, di dashboard tuh masih hard plastik semua. Tapi yang kita suka, dia plastiknya itu semuanya textured. Glove box, belum soft opening. Tapi kalau kita buka, ini untuk manual booknya kalian dapat pouch Kia yang lumayan premium ini ya, kekulitan gitu, enak dipegangnya kayak pouch mobil mahal gitu. Ventilasi AC-nya itu kita suka banget, karena kayak afterburner dari pesawat-pesawat yang ada di Star Wars gitu ya. Bentuknya tuh vertikal dan dia ada surround black glossy dengan aksen-aksen yang kayak di depan juga, yang kayak di grill. Diamond cut gitu di sini. To the details itu niat gitu. Nah, masuk ke bagian tengah, desain dashboard dan head unit ini dia mirip emang seperti kakalnya si Seltos. Jadi dia model freestanding yang langsung nyambung ke bagian tudung speedometer di sini gitu ya. Nah, ini masih serupa dengan head unit Kia dan Hyundai yang kita suka, karena head unitnya ini secara display, secara menu, secara font itu benar-benar terasa upmarket. Jadi dari Stinger sampai Picanto sampai Sonet tuh layoutnya tuh mirip begini semua, dan itu kita suka. Menunya sendiri udah lengkap ya, ada Bluetooth teleponi, ada radio, medianya pun bisa connect via USB, via Bluetooth gitu-gitu. Udah lengkap, bahkan sampai Android Auto dan Apple CarPlay semua sudah bisa, dan ini sudah wireless juga ya. Jadi luar biasa lah. Dan apa ini? South Moon Lamp. Ini ntar kita bakal jelas di bagian interestingnya, karena yang kita bilang quirks itu banyak. Dan masuk ke bagian climate controlnya, selain fans-nya yang kita suka, di tengah sini juga ini ada sesuatu yang mengejutkan, karena gue sempat ngelihat spy shot Sonet untuk market Indonesia itu di foto blurry gitu, climate control masih model putar-putar, dan gue kayak ya model putar-putar kompor gitu kan. Tapi ternyata pas di previewnya ini climate controlnya sudah digital. Yes, nah ini baru benar-benar breakthrough ya, kita cukup suka. Dan masuk ke bawah lagi, di sini ada beberapa tombol yang lagi-lagi penuh dengan quirks. Pertama-tama di tengah ada drive mode. Iya, mobil ini udah ada drive mode-nya. Jadi sama seperti Seltos, ada normal, eco, dan sport. Dan kemudian ada traction button. Iya, sama seperti di Seltos, cuma kalau di Seltos diputar-putar, di sini traction button ada pilihannya snow, mud, dan sand. Di sini ada wireless charger. Iya, jadi kalau kalian taruh handphone di sini, ini otomatis akan langsung men-charge handphone kalian. Dan bahkan di wireless chargernya itu ada fitur yang nggak kepikiran oleh manufaktur lain. Iya, apa fiturnya? Ntar kita jelasin di bagian interesting. Banyak banget interesting. Iya gitu. Jadi pokoknya banyak fitur yang out of the box. Nah, ke bawah lagi di sini ada open storage, ada input untuk USB, ada charger, ada 12 volt socket dengan surround yang warna hitam gloss seperti ini dengan efek lagi-lagi diamond cut gitu di bagian sini. Transmissionnya seperti yang gue bilang, jadi dia tuh CVT gitu ya. Tapi di sini tetap ada manual mode, kalian bisa shifting secara manual di sini kalau kalian mau. Di belakang lagi ada dua cup holder, ada phone holder di tengah yang lucu yang model vertikal, dan ada armrest yang sudah empuk, bisa kita buka. Di sini ada tempat penyimpanan lagi gitu. Masuk ke bagian driving position. Pertama-tama dari joknya dulu. Nah, joknya ini pun again dia udah kulit dengan aksen-aksen tiger nose di setiap jahitan tengahnya sini, dan ini pun udah perforated. Ini kombinasinya itu antara black dengan aksen merah. Jadi bagian stitchingnya warna merah, titik-titiknya ini warna merah semua gitu ya. Dan juga untuk urusan safety, airbagnya selain ada di sini di bagian dashboard, dia pun udah ada airbag di bagian jok, alias udah ada side airbag. Dan di bagian sini di pilar-pilarnya udah ada airbag juga, udah ada curtain airbag. Jadi airbagnya banyak. Nice. Pengaturan jok masih manual semua, tapi ya at least dia udah di driver sih udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah ada seat height adjuster. Steering wheel belum teleskopik, baru tilt aja. Nah, seperti itu. Tapi at least dari desain setirnya kita juga udah suka. Kenapa? Karena dia flat bottom design, jadi dia D-shape gitu, di bagian bawahnya rata seperti mobil racing. Dan ini pun Nappa leather. Sebelah kiri ada untuk voice command, untuk audio steering switch, dan ada Bluetooth teleponi plus favorite button. Di bagian kanan ada cruise control, ya mobil ini udah cruise control, dan ada untuk ngatur MID-nya. Apa aja yang ada di MID full color ini? Oke, pertama-tama dia ada 3 buah section. Yang pertama ada untuk driving information atau MID. Jadi ada fuel economy, average-nya life berapa, terus kalau kita cycle ada accumulated info yang pas kalian habis jalan tuh berapa, dan ada driving info gitu. Kalau kita geser ke kanan, masuk ke information, di sini ada tire pressure information gitu ya, dan ini pun harus jalan supaya kelihatan. Jadi sekarang lagi nggak kelihatan tire pressure berapa. Dan juga untuk di setting ada banyak, ada untuk lampu, pintu, convenience, service interval, dan lain-lain. Jadi untuk kelasnya udah canggih gitu ya. Wow. Untuk headlamp dia pun juga sudah auto headlamp. Selain engine start stop, ada untuk matiin traction control. Dan masuk ke bagian door trimnya,
Nah, door trimnya sendiri kalau kalian bisa lihat di sana gitu ya. Jadi untuk audio sistemnya ini sudah menggunakan dari Bose. Iya, gila ya. Ini mungkin salah satu mobil paling terjangkau di Indonesia yang sudah menggunakan Bose Audio sebagai standarnya gitu. Jadi speakernya sendiri ada banyak. Di depan ada tweeter di bagian atas yang berbentuk bulat seperti itu. Di bawah ada mid bass dan ada subwoofer juga di bagian bagasi. Ntar kita cek. Nah, pintunya sendiri di atas sudah ada aksen silver yang langsung nyambung ke bagian door openernya, dan di depannya ada aksen segitiga-segitiga yang mirip seperti di Mini Sidewalk Edition. Kalau kalian pikir-pikir mereka itu nggak butuh ya aksen segitiga di situ, tapi mereka kasih anyway for the sake of design. Iya, jadi memang design centric banget gitu. Ke bawah lagi, di sini ada padding kulit yang terasa empuk, lengkap dengan stitching warna merah di situ ya. Jadi pas kalian nyender tangan pun terasa empuk. Dan ke bawah lagi itu ada tempat buat nyimpen botol dan beberapa hal lagi, dan ada 2 buah quarks di sana yang nanti kita akan jelasin karena quarksnya banyak. Ke atas 2 buah sun visor yang belum ada lampunya, tapi at least di tengah udah ada lampu baca yang individual kanan dan kiri, jadi udah cukup oke. Ada sunglass holder di sini, dan secara kaca pun di sini DNF-nya masih manual ya. Di beberapa hal tentu you can't have everything, ini masih cukup normal. Tapi di atas seperti yang gue bilang tadi sudah ada sunroof. Iya, jadi lagi-lagi oke banget gitu untuk kelas seperti ini ya. Udah dikasih sunroof, kita udah happy banget. Kita tutup. Sama solidnya dan sama padatnya sama yang depan gitu ya, kita suka. Dan begini tuh cek terasa dulu di baris kedua dari si Kia Sonet tahun 2020. Dan di sini secara ruangan pun ini sebenarnya udah melampaui ekspektasi kita ya, karena ini jok udah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini masih ada kurang lebih nyisa ruangan 7 jari. 7 jari untuk ukuran SUV yang sekecil ini itu impresif banget. Tergolong lega bahkan di bagian belakang sini. Karena inget, kelas ini kan dia di bawah Seltos. Jadi dia di bawah HR-V, di bawah CX-3 gitu ya. Aturan kan dia kecil banget gitu, tapi ini masih cukup luas. Headroom pun demikian. Walaupun memang ada sunroof, ini kan memangkas headroom, tapi masih jauh dari kata sempit karena dia tidak mencoba untuk sloping. Dia benar-benar tetap tall design. Headroom masih ada 6 jari, dan 6 jari itu sangat luas untuk ukuran mobil yang sekompak ini gitu. Walaupun orang tengah ini nggak kebagian headrest gitu, jadi kalau kalian pengen bawa 3 orang di sini, taruh tengah gitu ya. Kalau nyender, orangnya pasti akan langsung karena nggak kebagian headrest gitu. Namun at least yang kita maafkan di bagian tengah sini, dia tunnelnya nggak yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi ini kalian masih tetap bisa taruh kaki. Kalau kalian hanya berdua di sini seperti bagaimana yang harusnya gitu, kalian bisa buka ini ya, armrest. Fiturnya sendiri di bagian belakang sini dapat AC, iya. Padahal kan ini mobilnya nggak terlalu gede, tapi row kedua tetap dikasih AC jempolan. Ke bawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka yang pastinya buat naruh handphone, karena di sebelahnya langsung ada USB charging point. Soal penyimpanan, jadi di sini ada 2 buah seat back pocket, dan untuk bagian passenger dia dapat extra pocket di atas sini, itu mirip kayak expander ya, yang kalian bisa taruh handphone juga di sini gitu. Dan di pintu tetap ada penyimpanan lagi untuk kalian taruh contohnya bottle water, itu masih bisa di situ. Jadi ya udah cukup oke lah. Nah, masuk bagian bagasi alias bagian kargonya. Jadi seluas apa sih? Oke lah, kan dia bodi luarnya itu cukup compact. Dia udah electric button. Untuk bodinya sekompak ini tergolong cukup luas bahkan. Kalau kita pengen masukin di sini barang contohnya koper medium 4 di sini masuk, koper large 2 masih masuk. Jadi itu udah cukup oke banget menurut kita. Kemudian thanks to Bose audionya di sini pun udah ada subwoofer ya. Jadi subwoofer ditaruh di bagian belakang sini. Suara dan dentuman pun udah ada punch-nya gitu berkat subwoofer ini. Jadi really nice. Kemudian lampu di sini dan di bawah sini kita bisa buka untuk reveal ada spare tire. Ini pakai Goodyear Assurance, dan juga ada nih ya, toolkit yang dibungkus di bagian tengah dalam sini gitu. Kurang lebih seperti itu aja. Walaupun ia sangat value for money dan punya banyak quirks and features, namun karena ia main di kelas yang nanggung, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 5 hal annoying yang kami temukan di all new Kia Sonet. Mungkin tadi kalian bertanya, kok kita nggak bahas kalau ini dilipat untuk kargo yang lebih besar gitu ya. Oke, sekarang kita bahas karena ini agak sedikit annoying. Kenapa? Oke lah, untuk ini yang tipe bench yang nggak split 60-40 itu menurut gua masih cukup dimaafkan gitu ya. Oke lah, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah load lipnya. Nah, kalau kita lipat ini tuh ada hump yang
kayak candi gitu. Ini tingginya tuh kayak prasasti, gede banget. Jadi bener-bener ya kalian nggak bisa slide item ke depan sini langsung gitu ya. Dan dari dulu kita nggak pernah suka yang namanya fake exhaust atau apapun fake vent gitu-gitu ya. Nah untuk varian Sonnet yang GT line, at least dia fake exhaust tuh kayak ala-ala Mercedes yang ada chrome surround gitu. Jadi kayak fake-nya tuh lebih niat gitu ya. Tapi Sonnet yang di Indonesia kan bukan GT line. Jadi dia ada kayak fake exhaust atau fake vent yang terlihat sangat fake gitu. Climate control nih, gue kan tadi udah puji karena secara desain dia bagus, bukan yang model knob puter kompor kayak Sonnet yang varian bawah gitu ya. Tapi sayangnya ada yang tetap kena spec down gitu. Lebih tepatnya di arah semburannya. Nah ini kalau kita cycle arah semburannya, kepala dan kaki, and that's it. Iya, jadi dia nggak ada front defogger. Padahal ini di bagian depan udah ada kayak cetakan untuk front defoggernya gitu ya. Tapi ini nggak bolong. Kalian lihat ya, gambar Sonnet yang ada di sini adalah Sonnet yang versi yang dress up yang ada di India dan dijual pun seperti ini yang di GT line gitu ya. Dan ini dia two tone. Nah, kalau kita lihat Sonnetnya bagian sini yang versi Indonesia, jadi dia garis untuk two tone-nya tuh udah ada. Nih, jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah garis untuk batas two tone roof-nya ya. Jadi dari sini dia akan hitam, terus ke bagian depan dan sampai ke pilar sini gitu. Namun sayangnya di Indonesia untuk sejauh ini yang launching kan cuma satu varian, dia nggak datang dengan warna two tone roof. Padahal kalau di two tone ini bakal jauh lebih keren banget karena memang desainnya dari awal tuh dari konsepnya itu udah dibuat supaya untuk two tone gitu. Mewah, banyak fitur, banyak quirks and features, tapi sayangnya belum ada rear defogger. Nah ini calon banget buat sama orang-orang yang punya expander facelift gitu kan, yang bakal dipakai untuk antara black campaign atau ngebully. Ya, Sonnet belum ada rear defogger gitu, kayaknya sayang banget sih. Namun tenang, karena sebagai sebuah mobil yang gue nobatkan dengan fitur terbanyak dan terunik di bawah 300 juta, pasti punya banyak hal yang menarik. Karena itu inilah 5 hal interesting yang kami temukan di all new Kia Sonnet. Fitur yang paling gue suka dari mobil ini adalah cooled seats. Iya, jadi mobil ini punya ventilated seats untuk kanan dan kirinya gitu ya. Dan di sini ada 3 buah settingan. Dan kalau kalian pegang nih di bagian perforated ini, jadi ini berasa loh, kerasa angin gitu di sini nih. Jadi perforated ini tuh nggak cuma untuk styling doang, tapi ada fungsinya. Dan dia nggak cuma di bawah sini ya, sampai bagian backrest ini juga terasa angin gitu kalau kita pegang gitu ya. Dan ini fitur yang sangat amat kepake banget di negara tercinta kita yang panas. Haridang gitu. Kalian ingat nggak mobil yang cukup ikonik dengan umbrella holder di bagian pintunya? Iya, Rolls-Royce. Kayaknya si Sonnet tuh sedikit terinspirasi gitu ya. Namun nggak kayak Rolls-Royce yang umbrella holder itu keluar dari bagian sini. Dia ada umbrella holder di bagian door pocketnya, lebih tepatnya di bagian sini. Nah ini kalau kalian lihat nih, ini ada guide-nya ya. Payung here gitu. Nah jadi di sini ada slot khusus buat kalian taruh payung lipat. Lagi-lagi di fitur yang cukup groundbreaking di kelas ini atau bahkan di harga segini ya, karena belum pernah ada gitu. Nah tadi kan gue tutup satu button yang ada di kuncinya. Ternyata button itu adalah remote start. Nah ini keren ya, mobil segini udah ada remote start. Jadi kalau kita misalnya udah kunci gitu, kita menjauh gitu kan, kita tahan tombol remote start ini, dia otomatis nyalain mobil dari jarak jauh. Di bagian tengah sini, dia kan punya wireless charger gitu ya. Itu udah sendiri aja udah fitur yang cukup impresif di kelasnya. Tapi kalau kalian lihat, ini di bagian wireless charger tuh ada lubang-lubang gini kan. Ini buat apa? Ini adalah lubang AC. Iya, jadi kalau kita taruh handphone kita di sini gitu, ini selain nge-charge secara wireless, juga diberikan imbuhan AC. Jadi supaya handphone kalian tuh nggak overheating, panas di charge gitu kan. Ada ventilasi khusus yang untuk dinginin wireless charger ini. Keren gitu ya. Maksudnya kayak nggak kepikiran gitu kan. Seperti gue bilang, di bagian menu dari si head unit ini kan ada ini ya, sound mood lamp. Iya, kalau kita klik si sound mood lamp ini tuh kayak semacam ambient lighting. Tapi nggak cuma sekedar ambient lighting. Jadi ini ada glow only, kalian bisa set warna kayak biru, hijau gitu ya, kayak kuning, orange gitu, merah. Itu racing bisa. Atau kalian bisa pilih tema gitu, ada yang kayak party time,
Dan ini bisa kalian sync ke musiknya. Jadi kalau kalian lihat di situ, misalnya kita nyalain musik, dia bakal nge-sync dengan musiknya gitu. Keren gitu. Maksudnya kayak nggak cuman Bose audio system, tapi Bose audio system dengan mood light yang ngikutin beat musiknya ya. Party time. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Kia Sonet tahun 2020 versi Indonesia. Menurut gua mobil ini itu menjadi semacam benchmark setter ya untuk kelasnya, karena dia kan sekarang belum ada lawan. Nanti dia akan bertarung melawan Nissan Magnite, Daihatsu Rocky, serta Toyota Race. Tapi itu masih belum keluar di sini. Jadi kita nantikan gimana mereka bisa adu jotos ketika yang lain udah keluar. Tapi sebagai sebuah pembuka jalan, sebuah benchmark setter, ini udah sangat men-set benchmark yang lumayan tinggi ya. Karena segi fitur, segi build quality, segi desain dan segala macam, ini udah menawarkan sesuatu yang cukup value for money di kelasnya. Bahkan gue bisa berani bilang, ini adalah mobil baru di Indonesia saat ini yang harganya di bawah 300 juta, yang fiturnya paling lengkap gitu ya, dengan adanya ventilated seat, dengan adanya audio yang super Bose gitu kan, benar-benar luar biasa banget. Jadi untuk di bawah 300 juta, kalian cari fitur, this is the car yang harus kalian consider gitu. Dan tentunya hal yang paling bikin kalian kadang-kadang mikir untuk beli mobil yang tidak umum, pastinya kan after sales atau warranty-nya ya. Dan sekarang si Sonet ini, dia memegang the best after sales warranty dari sebuah mobil di Indonesia. Karena saat ini, itu kan the best itu kan dipegang oleh DFSK yang katanya tuh 7 tahun atau 150.000 km. Nah, Kia, Indomobil, untuk Sonet ini mereka mendebut warranty sistem baru. 7 year atau 200k km. Ya, jadi 7 tahun atau 200.000 km. Jadi kalau kalian beli mungkin akan lebih tenang ngerawat si Sonetnya. Karena 7 tahun ke depan kalau kalian punya anak gitu ya, anak kalian lulus SD, ini warranty masih belum habis. Ya, kurang lebih begitu aja. Kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Aryo dari Kia Indomobil Indonesia yang udah ngasih kita kesempatan atau preview dari si Kia Sonet spek Indonesia ini. Karena pada saat kita review ini kan mobilnya belum launchingnya baru tanggal 11. Namun jika bicara soal harga, mobil ini sebenarnya udah ada price listnya. Jadi untuk tipe teratas ini kan di Indonesia baru muncul satu tipe pas dia launching, yaitu tipe yang ini. Dia ada di 289 juta rupiah on the road Jakarta, dan itu benar-benar impresif lah. Ya, kalau gitu thank you banget ke Kia Indomobil yang memberikan kita kesempatan untuk ngeliput si Sonet ini sebelum launching, dan tentunya thank you banget ke kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan car kami, dapatkah kalian support kami dengan cara subscribe ke channel kami Langkah Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Langkah Satu Jangki sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan mobil kita review, fakta otomotif, dan bisa partisipasi di 3 hal curious pas kita fun review sebuah mobil. Dan walaupun sekarang Sonet hanya dijual dengan satu tipe, tapi nantinya kedepannya katanya bakal ada possibility bagi tipe-tipe lainnya untuk Sonet. Ada tipe atas mungkin GT Line, ataupun ada tipe bawah yang entry level. Dan katanya yang tipe bawah itu bakal di set di bawah 200 juta rupiah. Jadi oke, kita nantikan ya, karena kalau bisa di bawah 200 juta mobil seperti ini, itu pastinya bakal groundbreaking lagi. Ya, sekian dari nutrisi Kia Sonet 2020 yang sangat promising ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and bye.